anak-anak kelas 3B? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semua ya anak-anak ya? Iya. Sudah sarapan semuanya? Ada yang belum sarapan? Alhamdulillah. Mas Radit yang biasanya nggak sarapan, sudah sarapan apa belum? Sudah, alhamdulillah. Coba Bu Citra mau cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? SD Kalibanteng Kulon 2. Mandiri, akhlak mulia, nasionalis, toleransi, amanah, prestasi. Yes, yes, yes. Luar biasa. Alhamdulillah, berarti betul-betul sudah sarapan ya anak-anak semua ya. Nah, itulah pentingnya sarapan. Jadi sampai sini kalian bisa powerful ya, keluar semua tenaganya, semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan yang memimpin doa siapa? Iya, Mbak Delisa silahkan maju. Ke sini Mbak Delisa. Suaranya yang keras ya, Mbak Delisa ya. Silahkan. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu Citra. Selamat pagi, teman-teman. Sugeng Enjang. Bu Citra. Sugeng Enjang, teman-teman. Ya, selamat pagi, Sugeng Enjang semuanya. Salam sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan bernyanyi dulu ya. Kemarin kita sudah memperingati hari apa anak-anak? Hari Pahlawan. Tanggal berapa kemarin? 10 November. Mari kita sedikit ya mengenang jasa-jasa para pahlawan dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka, gitu ya. Silakan Mbak Delisa sebentar. belas Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo tangannya sambil di atas. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Aku hebat, mu hebat, semua hebat, bermartabat. Yeay. Ya, terima kasih Mbak Delisa, bisa kembali ke tempat. Anak-anak, hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Nggak, masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti kita di sini semua dipertemukan dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, untuk mengingatkan kembali, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa?
Tentang apa kemarin? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda kemarin ada berapa ya? 6. Apa saja? Iya, anak-anak masih ingat apa tidak tentang lagu perubahan wujud benda yang kita ciptakan kemarin bersama-sama? Masih. Bisa kita nyanyikan bersama-sama pada pagi hari ini? Bisa. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua kita mempelajari. Padat ke cair, namanya mencair. Logam, namanya menguap. Kalau ke cair, namanya mengembun. Namanya menyublim. Kalau gas ke padat, namanya mengkristal. Perubahan wujud benda, semua ada 6. Ayolah semua, jangan sampai kelupa. Perubahan wujud benda, semua ada 6. Ayolah semua, jangan sampai kelupa. Iya, alhamdulillah masih ingat semua ya. Perubahan wujud benda. Semuanya ada 6 ya. Ada cair, ada padat, ada gas. Di sini ada bentuk perubahannya ya. Itu ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim dan mengkristal. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke materi subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, dari ke-6 perubahan wujud benda tadi ternyata ya anak-anak ya, tadi kan ada 6 ya. Nah, perubahan wujud itu ternyata punya keajaiban ya. Kira kita bisa menghasilkan keajaiban seperti apa ya? Ada yang tahu apa tidak? Tidak. Intinya perubahan wujud tadi bisa merubah atau memiliki keajaiban yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Di sini Bu Citra punya salah satu gambar ya anak-anak. Nah, ada apa ini? Iya. Bu Citra harapkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak mampu ya untuk mengetahui bagaimana sih proses perubahan wujud yang terjadi tadi. Keajaibannya seperti apa. Di sini nanti kita akan sama-sama ya melihat, menganalisis tentang bagaimana proses pembuatan garam ya. Bu Citra harapkan nanti anak-anak juga bisa membuat cerita, mendeskripsikan dari proses pembuatan garam. Kemudian anak-anak juga bisa untuk mengkonversikan waktu ya, satuan waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, Bu Citra harapkan nanti anak-anak bisa mempraktikkan bagaimana cara melipat kain, ya. Nah, coba ada yang tahu apa tidak manfaat dari yang kalian lihat ini di gambar yang kalian lihat? Gambar apa ini tadi anak-anak? Garam. Kira-kira apa ya manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Siapa yang tahu? Silahkan Mas Rafif, bagaimana? Untuk memasak, ada lagi? Gimana Altair? Bumbunya digunakan untuk apa tadi? Untuk masak. Lalu bagaimana? Masakannya jadi bagaimana? Jadi asin, jadi ada rasanya begitu ya? Kalau sebelum dikasih garam bagaimana rasanya? Anyep, anyep atau apa? Hambar. Kalau sudah dikasih garam rasanya bagaimana? Asin. Jadi ada rasanya begitu ya. Ya, beri salut kepada Rafif dan Altair. Beri salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Di sini kita akan sama-sama ya anak-anak
mencari tahu bagaimana sih proses pembuatan garam tadi. Ada yang pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak bagaimana proses membuat garamnya? Iya, nanti kita akan cari tahu bersama-sama tentang bagaimana proses pembuatan garam dan perubahan wujud benda apa yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Ya, coba sekarang perhatikan ke depan dulu ya. Nah, di sini Bu Citra punya cuplikan sedikit tentang proses pembuatan garam. Coba diperhatikan semua ya. Bagaimana sih cara pembuatannya? Yuk kita simak video. Nah, tadi kan langkah pertamanya petani Coba diperhatikan. garam ya, berupa tambak-tambak garam seperti ini. Nah, tambaknya itu dikeringkan terlebih dahulu ya untuk membentuk tambak supaya padat. Setelah itu tambaknya diisi air laut. Nah, pengisian air laut ini harus banyak ya. Ini alat untuk mengisi air. Nah, coba diperhatikan itu ada alatnya. Satu ke tambak lainnya itu saling menyambung ya. Ada saluran yang menghubungkan masing-masing tambak. Langkah selanjutnya yaitu meratakan tambak supaya tambak ini lebih padat. Setelah padat, tambaknya diisi air laut kembali. Coba kalian perhatikan videonya baik-baik. Nah, coba diperhatikan anak-anak, itu tadi bagaimana proses awalnya, kemudian bagaimana proses pengisiannya. Diisi dengan air laut. Nah, pengisian air laut ini harus setiap hari ya, karena air laut yang terkena sinar matahari, dia akan menguap dan menjadi garam, meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, air laut ini didiamkan, akan menguap. Setelah banyak air laut yang menguap, akan menghasilkan kristal-kristal garam, baru ini garamnya dipanen. Ini proses memanen garam ya. Bisa kalian perhatikan cara memanen garamnya menggunakan alat ya. Garam yang dihasilkan ini sangat banyak sekali. Coba itu bagaimana cara memanennya anak-anak bisa diperhatikan. Dijual ke pabrik-pabrik ke daerah lain. Nah, ketika di pabrik itu ditambahkan zat iodium. Yuk, kita ulas kembali. Nah, tadi sudah melihat semua ya bagaimana proses pembuatan garamnya ya. Iya, sudah paham apa belum kira-kira anak-anak tentang prosesnya? Bisa nggak ya nanti untuk menceritakan kembali proses pembuatan garam? Bisa. Nah, sekarang Bu Citra mau tanya dulu. Tadi awalnya itu kan petani garam membuat apa? Nah, ketika membuat petak-petak tadi membutuhkan proses, ya tidak langsung jadi. Prosesnya itu saat membuat petak-petak bisa berhari-hari, ya. Kemudian ada berapa hari tadi anak-anak proses membuat petaknya, menunggu petak itu sampai kering tadi berapa hari? 2 minggu. Ada yang 7 hari tadi ya. Proses pembuatan petaknya itu selama berapa? 2 minggu sampai pengeringan ya. Dari proses pembuatannya itu tadi 1 minggu, kemudian proses pengeringannya 1 minggu. Jadi bisa petak itu bisa dipakai setelah berapa minggu? 2 minggu. Nah, kemudian tadi pada saat proses pengisiannya juga membutuhkan waktu apa tidak? Iya, nggak mungkin kan tiba-tiba airnya tiba-tiba terisi penuh secepat kilat, katakanlah seperti itu. Pasti ada prosesnya, membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu dalam mengisi petak-petak tambak tadi. Untuk memanennya pun kita juga harus menunggu sampai berhari-hari, ya, tidak langsung jadi. Garam tadi tidak langsung jadi ya anak-anak ya. Kita harus menunggu sampai berhari-hari. Tadi mengisi petaknya juga membutuhkan waktu, ya.
Kalau satuan waktu ya, waktu itu bisa di satuannya pakainya apa saja? Bisa menit, kemudian bisa jam, kemudian bisa detik ya. Kita nggak tahu proses pengisiannya itu bisa memakan waktu bermenit-menit, berjam-jam, atau bahkan berdetik-detik. Nah, untuk satuan waktu jam tadi yang sudah anak-anak sebutkan tadi ada apa saja? Ada menit, kemudian apa lagi? Ada jam, ada menit, ada detik. Nah, perhatikan. Perhatikan, terlihat sampai belakang tulisan Bu Citra? Nah, di sini ada satuan minggu, ada satuan hari, ada satuan jam, menit, detik, bahkan ada yang berbulan-bulan untuk memanennya tadi, ya, ada bulan. Minggu, hari, jam, menit, detik, dan bulan itu merupakan jenis-jenis satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari satuan-satuan semua ini bisa dikonversikan untuk masing-masing satuannya. Misalnya, coba 1 bulan itu ada berapa hari anak-anak? Siapa yang tahu? Ada 30 hari. Kemudian, kalau 1 hari ada berapa jam? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Silahkan Mbak Farah yang keras. Berapa? 24 jam. Beri salut pada Mbak Farah. Beri salut. Salut. Ya, kemudian jam itu juga bisa dikonversikan ke dalam satuan menit. 1 jam ada berapa menit? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba Tiara. 60 apa? 60 menit. Beri salut. Beri salut. Kemudian menit juga bisa dikonversikan ke dalam satuan detik. 1 menit berapa detik? Coba siapa yang tahu? Silakan Nabila yang keras. 60 detik. Kalau 2 menit ada berapa detik Nabila? 120 detik. Beri salut. Salut. Baik anak-anakku. Tadi sudah pada paham ya. 1 bulan ada 30 hari. 1 hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Ada 60 detik. Itulah yang dinamakan dengan pengkonversian. Ya, pengkonversian itu perubahan dari satuan yang sebelumnya menjadi satuan setelahnya ini. Ya, kita rubah. Ya, perubahan satuan dalam waktu. Begitu, paham ya? Sama kayak kemarin kita juga sudah belajar tentang mengkonversikan satuan panjang dan satuan berat. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, sekarang gantian Bu Citra akan bertanya kepada anak-anak. Kalau tadi anak-anak sudah paham tentang mengkonversikan dari 1 jam itu ada 60 menit. Sekarang Bu Citra mau tanya, kalau dibalik misalnya 2 menit ya, itu ada berapa jam ya? Nah, caranya bagaimana ya kalau konversiannya itu dibalik? Ada yang bisa? Nah, coba nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Sebelumnya, coba sekarang anak-anak membentuk kelompok dulu. 1 kelompok berisi 5 orang. Ya, silahkan. Ayo dibagi yang rukun ya. Yang rukun ya, tidak berebut. Ya. Jangan didorong-dorong mejanya Mbak Kaila, hati-hati ya. Ya, silahkan. Ya, coba hati-hati. Ya, ini silahkan ditaruh bawah dulu, Mbak. Ayo, sudah. Yuk. Sudah? Sudah terbentuk 1 kelompok ada 5 orang? Sudah?
Nggak apa-apa, sini Mbak Farah geser dikit sini. Kurang satu hebat Sakinah. Sakinah sebelahnya Anggita nggak apa-apa. Nada, ini dipepetkan ke sana nggak apa-apa mejanya. Nah, hop. Berdiri dulu Mbak Nada. Nah, sini Mbak Nada. Jangan terlalu digabung, ya. Ya, sudah? Sudah semuanya? Siapa yang belum dapat kelompok? Sudah ya? Nah, coba di sini Bu Citra ada LKPD yang harus dikerjakan secara kelompok, ya. Sebelum mengerjakan, perhatikan halo. Konsentrasi. Ya. Di sini Bu Citra punya LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Silahkan kalian berdiskusikan ya. LKPD-nya diterima dulu ya, dilihat-lihat dulu, dibaca dulu, nanti kita akan bersama-sama mengerjakan ya. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 kelompoknya Mahes ya Mahes. Kelompok 2 nanti di sini. Kelompoknya Rino ya. Kemudian kelompok 3 kelompoknya Mas Adit ya. Kelompok 4-nya di kelompoknya Mbak Farah. Kelompok 5-nya di kelompoknya Mas Kensi ya. Silakan dilihat dulu, perhatikan. Di situ ada LKPD sama bahan ajar. Perhatikan halo. Tepuk diam. Bila aku sedang belajar, maka aku harus diam 1, 2, 3, 4, 5. Diam. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah LKPD yang nanti dikerjakan secara berdiskusi kelompok, yang satu ada bahan ajar yang kalian bisa gunakan untuk referensi dalam mengerjakan LKPD selain dari video dan penjelasan yang Bu Citra berikan tadi. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, silahkan dipegang dulu. Kemudian LKPD itu tadi, nah kalian kerjakan di kertas plano yang Bu Citra akan bagikan. Kertas plano itu seperti ini. Nah, perhatikan. Ya, diperhatikan dulu ke depan semua. Begini kertas planonya. Halo kelompoknya Mbak Tiara. Perhatikan ke sini dulu semuanya. Ya, Mbak Farah bisa menghadap ke sini dulu. Di sini ada kertas plano yang Bu Citra sediakan untuk setiap kelompok. Ya, kertas plano ini digunakan untuk menempel gambar yang ada dalam LKPD kalian. Coba dilihat dulu di LKPD yang di halaman ketiga. Nah, itu ada gambar-gambarnya, bisa terlihat? Bisa terlihat? Nah, itu nanti dilepas ya, dilepas dari apa namanya? Straplesnya ya, untuk gambarnya tadi. Kemudian, halo. Kemudian digunting ya, setelah digunting kalian tempelkan di sini, tapi tidak asal menempel. Silahkan dibuat pola urutan dari proses pembuatan garam. Ya, setelah ditempel secara urut, berikan deskripsi atau cerita singkat untuk setiap masing-masing gambarnya. Ya, pada kertas plano ini. Nah, coba sekalian dibuka lagi halaman berikutnya. Lagi, dibuka lagi. Nah, di situ ada salah satu contoh ya, contoh soal tentang pengkonversian waktu. Coba tadi katanya sudah paham bagaimana cara mengkonversikan satuan waktu ya. Nah, itu nanti juga dikerjakan dalam kertas plano ini ya. Dikerjakan di kertas plano ini untuk pengkonversian. Kemudian nanti anak-anak bersama-sama membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian juga dituangkan dalam kertas plano. Ya, paham? Paham. Baik, Bu Citra bagikan dulu kertas planonya untuk masing-masing kelompok. Silahkan kelompoknya Mahes. Ya, kertas planonya silahkan ditaruh tengah dulu. Bisa dikeluarkan spidolnya untuk menghias ya. Nanti boleh, planonya ini boleh dihias. Jangan lupa diberi nama kelompoknya ya.
Iya, dicabut, digunting. Bebas ya. Silahkan kelompoknya Farah. Silahkan. Dilepas dari itunya. Iya, hati-hati yang digunting gambarnya saja. Ya, silahkan dikerjakan secara berdiskusi kelompok ya. Berdiskusi itu enggak rebutan. Ya, dibagi tugasnya masing-masing. Silahkan. Yang menggunting siapa? Yang menempel siapa? Ya. Itu bahan ajarnya ditaruh sini. Oh ya, halo. Anak-anak, bahan ajar yang Bu Citra sediakan. Halo kelompoknya Mbak Tiara. Bahan ajar yang Bu Citra sediakan itu yang seperti ini, kalian boleh jadikan referensi ya. Di dalam itu ada bacaannya juga. Silahkan kalian menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang proses pembuatan garam. Tadi kan sudah Bu Citra berikan cuplikan video ya. Boleh ditambah informasinya melalui bahan ajar yang Bu Citra berikan ini. Paham? Ya, silahkan didiskusikan secara berkelompok ya. Nama kelompoknya ditulis di kertas plano ya. Di kertas plano sini. Silahkan sambil menulis, Mas. Iya, boleh pakai spidol. Silahkan ditulis di sini, Mas Rafif. Ayo. Kebalik nanti, di sini aja, Mas Rafif. Sini misalnya, yang besar. Kelompok berapa? Sini dulu, nanti dulu. Yang agak besar, Mas Rafif. Nah. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3. Nah, nanti kebalik kalau Mas Adit yang nulis. Ya, nomor 1 siapa Mas Adit? Coba didektekan. Nama titik 2. Nah, di sini langsung nomor 1. Siapa? Siapa Mas Adit? Mas Adit. Mendektekan Mas Adit. Ayo Mas Radit sama Mas Altair jangan diem aja. Mbak Farahnya dibantu, coba ini kamu sekarang yang menggunting. Altair coba ini digunting. Ayo, sekarang Mbak Farah yang menulis di sini. Kelompok berapa Mbak Farah? Ya. Kelompoknya Mas Mahes bagaimana? Lancar? Nah, sini dibuat kotak gitu, kelompok berapa? Ya bebas, gak harus, Mbak. Ini kan karena ini kan di bawah. Nah, kamu kan di atas, itu biar terlihat. Ayo, ini dibantu motong, Mbak Delisa. Jangan diam aja. Ini boleh diberi kotak seperti ini biar kelihatan. Oh, ini nama kelompoknya. Pakai spidol yang gede aja. Nama kelompoknya biar di sini aja. Siapa ini Mbak Puput ya? Sakina. Di sini aja. Hah? Kelompoknya dulu ditulis di sini sih. Siapa ini yang bagian menulis? Iya. Ya sudah ini berarti kasihkan Trisna. Nah, yang gunting kamu nulis. Awas bentar dulu. Begini toh. Nah, ini ditulis di sini dulu. Di sini kelompok berapa? Ayo Mbak Adiba. Kalau sudah segera ditempel kemudian diberi deskripsi singkat ceritanya untuk tiap-tiap gambarnya. Ya bebas. Bebas ditatanya pokoknya halo. Jangan lupa diberi urut-urutan prosesnya ya. Gambar mana yang merupakan urutan proses pertama, ya? Diberi nomor nanti gambarnya. Awas ya, hati-hati toh.
Ayo silahkan, mungkin yang di tengah ditulis apa dulu? Tadi Ayo, yang lain boleh sambil mengerjakan yang pengkonversian waktu di sebelah sana. Nah, bagi tugas, Mbak Kaila bisa pindah kalau Mas Adit sama Mas Rasel mau mengerjakan yang konversi waktu. Ini dilem-lem, ya, betul. Ini yang lem, Mbak siapa tadi yang mau lem? Kaila. Silahkan Mas Rafi bikin bagannya dulu. Di mana terserah. Boleh di-sketch dulu pakai ini. Bebas, nanti baru ditebelkan. Mau yang bagannya ditaruh mana misalnya? Nanti jangan sampai nutup ini ya, nanti kan kamu masih menceritakan. Di sini agak ke bawah. Nah, nanti misalnya yang urutan yang pertama yang mana? Yang pertama ini, kemudian yang kedua lihat. Bentar. Oh, sebentar ini Kaila pegang dulu. Ini yang pertama di sini. Yang kedua ini. Ya kan di sini misalnya. Kemudian yang ketiga Kaila di sini Kaila. Ini toh. Kemudian ini yang ya ini toh yang pertama kan ini bikin apa ini? Ya itu coba dilihat. Ini terus ini kemudian itu ini berarti nomor 3 di sini. Nah, kemudian ini di sini nanti hati-hati loh, di sini kamu juga harus mendeskripsikan loh. Nah, coba ini agak ke bawah. Nah, di sini ditulis prosesnya apa namanya proses. Nah, 1, 2, 4. Nah, silahkan. Kemudian nanti deskripsi ceritanya di bawahnya ini ya, biar rapi ya. Nah, di sini tengah-tengahnya bisa digeser dikit Mas Adit. Nah, terus ini di tengahnya dikasih apa itu tadi, proses apa? Iya, betul. Di model lurus juga boleh, misalnya. Boleh ke samping. Betul ini. Terus kemudian yang kedua yang mana menurut kelompok kamu? Ini. Iya, kemudian taruh mana? Nah, terus di mana? Mau model gimana? Oh, gitu, lurus. Nah, berarti gini toh. Nah, nanti ini bisa ditulis kelompok ini urutan keberapa di atas ini. Ini, sini. Kemudian sini bisa ditulis deskripsi ya, penjelasannya. Nanti konversinya di sini dan kesimpulannya sebelah sana ya. Ini kalau terlalu mepet nanti kamu deskripsinya mau taruh mana? Ayo. Nah, ini bisa ditaruh di bawah sini. Ini dikasih urutannya nomor 1 yang mana? Terus nomor 2 ini. Nah, ini berarti agak digeser dikit ya. Nah, terus ini mumpung belum nempel. Nah, ini boleh ditaruh di sini. Nanti di bawahnya ditulis pendeskripsiannya ya. Di sini kasih judul jangan lupa ya. Ayo. Nah, Mas Gilang ayo sambil membantu yang lain, biar yang lain kamu mencoba menulis pendeskripsiannya. Ayo sebelah sini Mbak Nada. Ini dibantu untuk ngelem, kamu sekarang nulis ininya, deskripsi ceritanya. Jadi jangan hanya 1 orang saja. Kamu mengerjakan yang pengkonversian waktu, coba Mas Rino dengan siapa? Mbak Deli Sandra. Sudah, kamu fokus ke yang ini, jangan kemana-mana. Sini Mas Rino bisa bergabung ke sini, coba bisa nggak? Digeser dulu agak ke sini yuk, beri dulu. Nah, udah. Nah, silahkan. Ayo dibuat kotaan di sini toh Mbak Delisa, gimana tadi caranya? No, ini langkah keberapa? Ditulis di sini. Nah, yang agak besar.
Ayo, nomor 1 yang mana langkahnya? Ini toh, ini toh, ini. Ini aja nomor 1. Ini nomor 2. Berarti begini aja. Nah, sudah itu dilepas. Kalau ngelem apa Mas? Iya. Sambil dilepas pelan-pelan. Kalau ngelem makanya jangan ngeblok sampai banyak ya. Jadi hanya di ujung-ujungnya saja. Silakan, gambarnya boleh diganti yang ini. Sudah. Dilepas sudah, ayo. Sudah, ini betul yang keempat. Ini yang nomor 1 yang mana? Sebentar. Ini yang 1, 2. Ini 1, ini 2. Ini digunting dulu, ini ditaruh sini. Nah, ini terakhir. Sudah. Kalau menempel, ujung-ujungnya saja, biar kalau ada kesalahan penataan gambar bisa ditata ulang nanti. Ayo Mbak Aira. Bagaimana yang pertama? Silakan mendekatkan ini bagaimana ini? Diceritakan proses pertama tadi bagaimana? Pakai spidol Rafif, nulisnya Rafif. Biar kelihatan. Nggak usah langsung aja nanti itu, apa namanya 2 kali kerja nanti. Nah, temannya membantu untuk itu. Ya, 2 kan? 2 toh ketemunya? 2 toh? Kan 120. Coba. Ya, ini kan. Nah, sini ditulis kesimpulannya. Nah, berapa jam berarti 120 menit? Jadi ditulis toh. Jadi silakan ditulis Mas Rasya. Ini berarti caranya bagaimana? Berapa? Berapa ini? Dibagi? Ya, boleh. Terus ketemunya berapa? Silakan. Ayo. Sama dengan? Sama dengan? Ya. Ayo. Terus apa lagi yang kedua? Ayo langsung. Ini pertama ngapain dulu tadi? Ini ngapain ini? Membuat apa? Yang mengisi yang mana? Ya, silakan di sini ditambahkan. Ayo, kelompoknya Kenzi gimana? Ya, pakai spidol. Ayo, kemudian kesimpulannya setelah membuat konversinya loh. Ayo, di sini ditulis. Apa ini yang ketiga? Bahan ajarnya kan ada toh, makanya dibuka ini, bisa untuk referensi lainnya. Ya. Sudah, tidak apa-apa, dilanjutkan saja.
Ya, boleh ditulis peta gitu ya.
Sudah, ayo. Sudah selesai. Mas Rafif sudah kesimpulannya? Boleh kenapa? Iya, dua-duanya, garam dan konversinya. Sudah ya? Ya, 1 menit lagi. Ya, ayo. Ya, itulah fungsinya kalau kalian tuh harus berdiskusi kelompok, ya dikerjakan secara kelompok. Jangan hanya 1 orang saja yang mengerjakan. Kesimpulannya? Ya, kesimpulan pembuatan garamnya juga ditampilkan. Sudah semuanya. Ya. Ya, sudah selesai ya. Coba. Ya, sudah selesai semuanya. Ya, sudah ya. Coba, tepuk diam. Ya, sudah diam ya. Sudah konsentrasi. Ya, silakan itu Mbak dirapikan dulu kotorannya. Ya, sudah. Ayo kelompoknya Nabila. Ya, sudah. Silakan tenang dulu, duduk. Sekarang Bu Citra ingin bertanya, siapakah kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, tangannya ke atas yang tinggi, Bu Citra nggak kelihatan. Ya, silakan kelompoknya. Kelompok berapa ini, Mas Rasya? Ya, silakan maju ke depan yuk semua kelompok 3. Semua memperhatikan ke depan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ayo perhatikan ke depan sini semuanya. Halo. Perhatikan di kelompok 3 akan mempresentasikan. Semuanya duduk tenang dan memperhatikan. Ya.
Siapa ini juru bicaranya? Mas Rasya apa Mas Rafif? Ya, boleh. Ayo. Ya, sini Mas Rafif bisa maju. Coba sebentar. Yuk. Selamat pagi teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Perkenalkan dulu kelompok 3 ada siapa saja, geser Kelompok 3 ada Rasya, Rafif, Adit, Aktar, Kaila. Mana yang namanya Mas Rafif? Gitu. Saya. Ya, kemudian Mas Rasya yang mana? Yang mana namanya Mas Rasya? Nah, Mas Aktar. Mas Adit, Kaila. Ya, silakan Mas Rafif bisa mempresentasikan hasilnya. Langkah proses pembuatan garam yang pertama bagaimana itu coba dijelaskan. Halo. Silakan Mas Rafif. Petani garam membuat petak-petak garam dan ditambahkan air sampai petani garam membuat petak-petak garam dan didiamkan sampai kering dan ditambahkan air setiap hari. Nah, kemudian Langkah kedua, petani garam setelah menambahkan air laut dan diratakan dan ditambahkan air laut lagi. Air laut yang menguap karena terkena matahari. Air laut yang menguap itu akan menjadi kristal-kristal. Kristal tersebut adalah garam. Tahap keempat, bintik-bintik kristal akan menjadi garam. Lalu garam dipanen dan dijual ke pabrik. Lalu ditambahkan zat iodium. baik. Kemudian boleh dijelaskan untuk yang pengkonversian waktu bagaimana caranya Mas Rafif? Berapa itu? 100 berapa? 120 Dibagi bagi 60. ini berapa? 2 jam. Nah, silakan bisa menyebutkan kesimpulannya Mas Rafif. Hadapnya ke depan toh, ke teman-teman. Ya, kesimpulannya bagaimana? Boleh dibantu, silakan Mas Rasya. Kesimpulannya? Jadi pembuatan garam terjadi 2 perubahan wujud. 1 menguap dari cair ke gas. 2 mengkristal dari gas ke padat. Ya. Ada yang pendapatnya berbeda dengan kelompoknya Mas Rafif. Di sini Mas Rafif kelompoknya menyimpulkan bahwa proses pembuatan garam itu melalui 4 tahap. Nah, kemudian awas maju dikit ya. Kemudian dari proses pembuatan garam itu tadi terjadi 2 proses perubahan wujud benda. Yang pertama apa tadi Mas Rafif? Menguap. Menguap, dan yang kedua Mengkristal. kristal. Ada yang berbeda pendapat dengan kelompoknya Mas Rafif atau yang mau menanggapi ya silakan. Dari kelompok berapa Mbak Farah? Kelompok 4, iya. Bagaimana Mbak, kelompok 4 ingin menanggapi dari kelompoknya Mas Rafif? Yang keras Mbak Farah? Saya tadi cuma jawabnya 1 aja, cuma membeku saja. Dari kelompok 4 perubahan wujudnya berapa? Menurut kelompok 4 1 apa? Membeku. Membeku. Kenapa? Coba bisa dijelaskan ke kelompoknya Mas Rafif. Soalnya air laut itu kan cair, setelah Iya. itu berubah menjadi garam kan padat. Setelah itu Jadi jawabnya membeku. membeku. Bagaimana Mas Rafif? Ini ada yang berbeda pendapat dengan kelompoknya Mas Rafif. Kalau dari kelompok 4, ini tadi mereka menjawabnya membeku. Karena awalnya terbuat dari air laut, kemudian jadi garam yang padat. Maka kelompok 4 menyimpulkan itu prosesnya membeku. Silakan dari kelompoknya Mas Rafif bisa menanggapi. Bagaimana Mas Adit? Gimana? Ya, atau Mas Rafif yang mau menanggapi, nggak apa-apa. Gimana Mas Rafif? Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan akan menjadi kristal-kristal garam. Nah, coba Mas Rasya bisa menambahkan bagaimana?
Gimana Mas Adit? Ya, yang keras Mas Adit. Bisa maju ke depan. Coba didengarkan ini. Ya. Ya, silakan Mas Adit. Butir-butir garam dibawa ke pabrik dan ditambahkan zat iodium. Nah, menurut kelompok berapa? 3. Kelompok 3, mereka menjelaskan tetap terjadi 2 proses karena air lautnya tadi terkena apa Mas Rafif? Terkena sinar matahari, kemudian menguap, uapan tadi dibiarkan, kemudian menjadi kristal-kristal sehingga menjadi butiran garam. Jadi tidak tiba-tiba langsung menjadi kristal garam yang tadi kelompok 4 kan bilangnya membeku begitu ya. Nah, kalau dari kelompoknya Mas Rafif tadi itu airnya itu bisa menguap karena terkena panas sinar matahari ya. Dari uapan tadi kemudian berubah menjadi kristal-kristal garam. Jadi terjadi 2 perubahan wujud benda. Yang pertama menguap, yang kedua mengkristal ya. Yang menguap tadi menguap itu dari apa ke apa? Dari cair ke gas, kemudian mengkristal dari apa ke apa? Dari gas ke padat ya. Beri tepuk salut kepada kelompoknya Mas Rafif. Beri salut. Ya, silahkan kelompoknya Mas Rafif bisa kembali ke tempat dan anak-anak bisa istirahat dahulu sambil merapikan tempat duduknya. Di kantin? Sudah. Jajan apa saja tadi di kantin? Ada es krim, ada sosis, ada tahu. Ya, terima kasih tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik. Untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi ya anak-anak kelas 3B. Nah, tadi ada contoh proses pembuatan garam. Ya, terjadi perubahan apa dalam pembuatan garam tadi? Menguap dan mengkristal. Kenapa dikatakan menguap tadi? Prosesnya dari apa? Ya, kemudian menguap. Kemudian uap tadi dibiarkan sampai menjadi kristal-kristal garam. Nah, di sini Bu Citra punya contoh keajaiban yang hampir sama dengan proses pembuatan garam, yaitu apa tadi? Menguap ya. Coba perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini gambar apa ini? Nah, ini teman-teman prosesnya ya. Penjemuran ya. Kenapa kalau jemur itu di bawah matahari adalah cepat keringnya ini proses menguap. Nah, dilihat tuh, kalau menguap tuh seperti ini loh. Tadinya suka uap di ada apanya itu? Keluar apanya? Iya, asapnya. Asapnya itu tadi yang dinamakan uap. Iya, kelihatan itu? Nah. Ya, cukup ya. Nah, itu tadi salah satu contoh proses penguap yang lain selain proses pembuatan garam. Kira-kira baju yang basah tadi diapakan? Dijemur. Setelah dijemur? Setelah didiamkan, bajunya menjadi apa? Kering. Kemudian setelah kering? Dilipat. Kira-kira di rumah yang melipat baju kalian siapa ya? Ibu. Ada yang suka membantu melipat baju mamahnya? Kadang-kadang, ada yang sering, iya. Nah, ada yang tahu caranya melipat baju? Ada yang bisa, ada yang belum. Nah, coba di sini Bu Citra perhatikan dulu. Bu Citra punya video tentang teknik melipat kain ya.
Coba diperhatikan dulu ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Nah, perhatikan. Ini adalah melipat baju. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Coba diperhatikan. Langkah kita balik baju. Nah, perhatikan dulu. Kita rapikan. Kemudian bagian bawah kita lipat sedikit seperti ini. Samping kanan dan kiri kita lipat ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawah kita tekuk lagi ke atas, kita balik. Nah, sudah jadi lipatannya. Nah, itu untuk teknik yang pertama ya, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Anak ini sedang melipat baju dengan cepat. Nah, ini ada teknik yang kedua, namanya melipat baju dengan cepat. Perhatikan. Perhatikan ya. Nah, itu dibuat apa dulu tuh? Dicari apanya? Garisnya. Perhatikan tanda A, B, C berikut. Jubit bagian A dan B, satukan bagian A dengan bagian C, lalu tarik keluar seperti ini. Nah, lipatan sudah cukup. Nah, gimana? Cepat apa tidak? Nah, ada berapa tadi teknik melipat kainnya? Ada dua. Yang pertama teknik melipat dengan rapi ya, kemudian dengan cepat. Kalau yang dengan rapi tadi langkahnya ada berapa? Yang pertama tadi? Iya, ada 6 ya. Ya, kemudian kalau yang cepat tadi lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat ya. Semua anak-anak membawa kaos? Ya, coba sekarang kita akan praktek melipat kaos secara bersama-sama. Ya, perhatikan seperti ini, kaosnya sudah dibawa lengan pendek semua. Ya, coba sekarang silahkan. Altair nggak bawa ya? Nih. Ya, silahkan coba anak-anak praktek untuk melipat baju. Boleh pakai yang cara pertama, boleh menggunakan cara ke yang kedua. Ya, silahkan. Ya, gimana yang pertama tadi? Ya, gimana coba? Ayo. Ya, terus dirapikan dulu, terus bagaimana? Ya, Mas Gilang sudah jadi, ayo. Yo ya, Mbak Farah juga sudah jadi. Baik. Ya, Mas Rafif sudah jadi. Ya. Ini bisa terus ditekuk lagi. Ini bisa ke sini. Lagi. Nah, kemudian di sini. Nah. Begini coba lihat begini toh. Ini kan kalau pakai yang cara yang pertama tadi kan perhatikan ini kan hanya ditekuk seperti ini. Kemudian ini ditekuk seperti ini kan. Kemudian begini. Terus baru dilipat. Nah, ini kalau yang pertama, yang cara yang kedua. Nah, ini. Kemana suruh? Narik. Mana bagian A? Terus ini. A-nya yang mana? A-nya tadi yang mana? Ini. Terus cubit bagian A, satukan ke bagian C, kemudian tarik seperti ini. Nah,
Nah, kemudian ini dibeginikan. Nah, jadi apa tidak? Nah, coba diulangi. Ini kan pertama ditaruh seperti ini. Digaris dulu gimana garisnya? Ya. Terus pertemuannya di mana? Sini. Nah, berarti kan sini A, tadi A, B, C. Cubit bagian A. Nah, coba. Cubit, kamu di sebelah sini, Mas. Cubit bagian A. Ini di sini A dan B. Satukan bagian A dan C. Sambil dicubit ke sini. Nah, ini dicubit dua, ini dicubit dua. Nah, yang ini tarik keluar. Ya. Terus, loh, lepas cubitannya, ulangi. Bisa, coba. Ini A, ini yang dicubit ini. Ya kan? Nah, ini tarik, ini kencang yang di dalam. Cubit. Nah, terus diginiin, berdiri. Nah, terus taruh ke sini dulu. Kebalik. Nah, terus sudah, ini di sini toh, bukan? Nah, bisa? Coba. Ya, sudah. Coba. Karena sudah bisa semuanya, nanti praktek melipat bajunya silahkan dicoba di rumah masing-masing sambil membantu orang tuanya untuk melipat pakaian, ya. Jadi sudah tahu ya, nanti di rumah bisa cerita sama mama, "Mah, sekarang aku punya teknik loh melipat baju dengan cepat, melipat baju dengan rapi," ya. Ya, sudah. Nanti dicoba di rumah lagi. Sekarang halo. Silakan semua bajunya bisa dimasukkan ke dalam tas. Nah, sudah? Sudah, Rasya. Ayo silakan dimasukkan ke dalam tas dulu, nanti dipraktekkan lagi di rumah. Ya. Ya, sudah? Duduk siap. Konsentrasi. Ya, coba sekarang Ibu Citra ingin mengulas lagi. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama dulu kita sudah belajar apa dulu? Proses pembuatan garam. Nah, terus kemudian apa? Pengkonversian waktu. Dan yang terakhir, cara melipat kain. Tadi proses pembuatan garamnya ada berapa? Berapa langkahnya? 4. Terjadi berapa proses perubahan wujud benda? 2. Apa saja? Ya, kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang konversi satuan waktu. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang ya, ada berapa tadi caranya? Ya, yang pertama yang bagaimana? Rapi. Yang kedua? Cepat. Baik. Sekarang Bu Citra ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Senang. Kegiatan apa saja yang membuat kalian senang pada pagi hari ini? Pada saat melipat baju, ya tambah pengalaman ya. Nanti di rumah dipraktekkan membantu orang tua untuk melipat baju. Kemudian materi apa yang belum anak-anak pahami? Ya. Oh, melipat baju dengan cepat. Baik, nanti Bu Citra akan share videonya di grup WhatsApp kalian ya. Nanti anak-anak bisa mempelajari di rumah, diulas lagi sembari membantu orang tua. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Citra ingin menyampaikan, besok untuk selanjutnya kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud benda lainnya. Ya, kalau tadi ada proses pembuatan garam sama mengeringkan pakaian ya, besok kita akan mempelajari keajaiban perubahan wujud benda lainnya. Begitu ya anak-anak? Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama-sama. Hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul ya. Gundul-gundul pacul sambil bergaya.
Wakun kang segane dadi sak latar. Kongrem kang segane dadi sak latar. Ya baik, terima kasih. Silahkan bisa dipimpin doa, Mbak Delisa bisa maju. Ayo Delisa. Ya, yuk perhatikan ke depan dulu semuanya. Yuk. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Putra. Selamat siang. Teman-teman, sugeng siang, Putra. Sugeng siang, teman-teman. Terima kasih, Putra. Terima kasih, teman-teman. Iya. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Hati-hati kalau pulang di rumah ya, di jalan hati-hati. Yang belum dijemput bisa menunggu di dalam sekolah. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.